Ya, kita lanjutkan. Kita sudah sampai pada sistem request tadi ya. Sistem request ya. Kemudian saya katakan sistem request adalah permintaan dari orang dalam uh, untuk mengubah sistem ya. Orang dalam sistem untuk mengubah sistem yang ada. Oke, kemudian kalau ini mau saya tambahkan ya, ada tiga tipe ya, ada tiga tipe pengubahan sistem ya, ya tiga tipe apa namanya perubahan lah ya, perubahan sistem ya. Yang pertama adalah ini sebenarnya ada istilah-istilahnya ya, ada yang dari manual ya, kemudian berubah menjadi computerized ya, ini yang biasa diangkat mahasiswa ketika skripsi ya, ada sistem yang manual kemudian kita rubah menjadi computerized. Atau ada juga yang sebenarnya sistemnya sudah computerized ya, sudah computerized tapi kita optimalkan gitu ya, kita optimalkan sehingga nanti katakanlah kalau sistem yang lama walaupun sudah computerized itu membutuhkan waktu atau langkah katakanlah 5 langkah, 5 step, maka kita optimalkan di sistem yang baru ini lebih sedikit stepnya ya. Intinya adalah kita bicara cost dan kita bicara waktu ya. Kalau computerized katakanlah yang tadinya butuh 30 menit, di prosesnya dengan sistem yang baru kita hanya butuh 10 menit ya, atau masalah biaya bisa aja ya. Yang ketiga adalah pengubahan sistem secara istilahnya itu mengubahnya secara drastis gitu ya, secara ekstrim gitu ya. Jadi benar-benar mengubah sistem yang kalau tadinya adalah masih computerized katakanlah, ibaratnya ini ada orang manajer baru masuk kemudian sistemnya benar-benar total dirubah gitu ya. Ini yang mau saya sampaikan, terdapat tiga tipe perubahan sistem yang manual kemudian computerized ya, computerized kemudian dioptimalkan, atau di sini kita mengubah sistem yang totally different dari sistem yang sebelumnya. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Kita lanjut ke di sini ya. Jadi saya coba balik ya, saya tidak coba menjelaskan dari bagaimana, karena agak panjang juga di minggu kemarin ya, saya mengikuti slide ya, agak mungkin saya pikir agak boring juga mengikutinya, jadi saya coba balik. Saya coba jelaskan best practice-nya ketika di skripsi, kemudian sebenarnya yang Anda lakukan itu sebenarnya dasar teorinya itu ada di rekayasa perangkat lunak. Itu istilahnya adalah reverse engineering ya. Ibaratnya saya jelaskan dulu yang sudah ada, kemudian kita lihat sebenarnya bagaimana dasar teorinya. Oke. Jadi ketika Anda skripsi, Anda diminta membuat 5 bab ya. Bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 ya. Apa sih bab 1 gitu ya. Jadi bab 1 itu bisa bicara tentang pertama ya pendahuluan ya. Kemudian biasanya ada apa namanya? Identifikasi masalah ya, identifikasi masalah ya. Nanti di sini sebenarnya ada lagi beberapa detail ya. Kemudian yang paling penting adalah namanya adalah rumusan masalah ya. Kemudian ada batasan masalah atau ruang lingkup ya. Kemudian ada manfaat ya, ada tujuan, kemudian ada metodologi penelitian di sini, metodologi penelitian. Biasanya ada lagi sistematika penulisan ya, nanti dibahas bab 1 sampai bab 5 nya. Oke, ini biasanya yang paling lama ya. Anda harus bolak-balik dengan pembimbing untuk mendapatkan bab 1.
Di bab 2 itu ada dua ya. Yang pertama adalah dasar teori. Dasar teori berarti dari buku ya. Dari buku biasanya ya 3-5 buku lah ya. Dasar teori. Kemudian ada literatur review ya. Literatur review ini berarti Anda ambil dari jurnal ya, minimal berapa, 3-5 lah ya, 3-5 jurnal. Jadi skripsi itu adalah penelitian, dan penelitian itu tidak boleh berdiri sendiri, atau tidak ada penelitian yang tidak ada penelitian sebelumnya gitu ya. Bagi kita di bab 2 ini harus mengangkat dasar teori. Biasanya ada teori yang umum, ada teori yang khusus ya. Silahkan main-main ke perpus ya, tapi yang online ya. Silahkan main ke perpus online ya. Apa namanya, lib, silahkan dicek ya, lib, kemudian STIMIC global ACID, coba kita cek. Kita lihat skripsinya, lib apa STIMIC global ACID. Oke. Apa yang mau kita lihat? Kita mau lihat ada depan ya. Saya nggak tahu apakah ada skripsi di sini. Skripsi. Oh, ada ini ya. Oh, bisa nih. Panduan penyusunan skripsi. Ini buku ini ya. Oke, coba tadi yang di atas ini. Ya, ini coba kita lihat. Ya, ini sistem informasi, ini anak 15 ini ya. Oke, kemudian tidak ada ininya ya, tidak ada apa aja itu. Tidak ada resumenya ya, atau mungkin ada tempat lain. Skripsi. Oke, nanti saya lihat lagi. Ini kalau ini ebook ya, ada ebook yang bisa kita download. Tapi kalau skripsi memang paling bab 1, bab 2, sama bab 5 yang dibuka, biasanya di tempat lain juga ya. Nah, oke, rada depannya begini. Terus info perpustakaan ya. Terus bantu pencarian, searching ya, abstrak, no resource, halaman berikutnya sistem pakar. Ini muncul ya, tapi isinya belum. Ya, oke. Udah bahas apa aja saya tadi? Belum ya. Tapi Anda bisa nanti lihat-lihat di linknya, oke ya. Di part 2, oke. Saya cukupkan sampai sini saja.